Selamat sore Bu Anita. Selamat sore Bu Yati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anita? Baik Bu, ini kebetulan sebentar lagi saya akan melakukan sesi coaching dengan Bu Retno. Oh iya, seperti yang Bu Anita katakan kemarin ya. Betul Bu. Iya, ini hanya sekedar mengingatkan Bu Anita, nanti ketika Bu Anita melakukan coaching pada Bu Retno, bahwa dalam melakukan coaching jangan sampai memberikan label atau asumsi yang negatif gitu ya Bu Anita. Baik Bu. Itu monggo dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya, dengan menggunakan beberapa kali kata tanya, ada bagaimana, seberapa jauh, apa, begitu Ibu Anita. Baik. Iya, selain itu tugas Bu Anita nanti menggiring atau memancing, memberdayakan Bu Retno sebagai kunci potensi yang ada di Bu Retno. Begitu ya Bu Anita. Baik Ibu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Oh iya, Bu Anita saya mau tanya, kompetensi yang mau dikembangkan dalam coach ini apa nih rencananya? Ini Bu, dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kemampuan presence mendengar aktif nih Bu. Karena saya merasa bahwa saya punya kecenderungan untuk tidak sabar menunggu coach ini selesai menyampaikan pendapatnya begitu Bu. Oh ya. Berarti ingin berfokus pada kompetensi mendengar aktif gitu ya Bu? Iya betul Bu. Ya, terus bagaimana yang ingin diobservasi hubungannya dengan mendengar kompetensi mendengar aktif? Saya mengobservasinya apa yang diinginkan Bu Anita. Yang pertama Bu, saya ingin mohon bisa diobservasi apakah saya sudah bisa mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa menangkap emosinya coach nih Bu. Jadi ya supaya mungkin pembicaraan bisa berlangsung dengan lancar dan hangat mungkin ya Bu. Kemudian ini Bu, yang sering saya kelupaan adalah ketika saya mengajukan pertanyaan. Jadi mohon Ibu berkenan mengobservasi saya, apakah saya sudah mengajukan pertanyaan berdasarkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh coach saat saya mendengarkan aktif tadi. Oh iya, ya oke Bu Anita. Satu lagi Bu, mungkin apakah saya bisa diobservasi apakah saya sudah mendengarkan dengan aktif untuk membantu coach merumuskan aksi nyata secara spesifik, Bu? Oh iya. Terima kasih Bu Anita. Selanjutnya, mungkin indikator keberhasilan menurut Bu Anita dalam melakukan coaching ini nanti apa? Ya, indikator keberhasilan saya mungkin adalah ketika saya bisa membantu coach menemukan langkah atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu, secara spesifik dan terukur. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Anita. Baik. Saya akan berusaha saling membantu gitu ya. Saya akan mengamati. Selamat melakukan tugasnya. Semoga diberikan kemudahan. Amin. Terima kasih Bu Yati. Sama-sama. Selamat sore Bu Anita. Selamat sore. Baik, selamat sore Bu Retno. Bu Retno masih di mute? Oke, selamat sore Bu Anita. Apa kabar Bu Retno? Alhamdulillah baik Bu Anita. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya ya Bu. Maaf ya, saya undangannya lewat WA. Cuma ngasih link, saking pengen ketemunya sama Bu Anita ini. Sama-sama Ibu, justru saya senang nih bisa ngobrol sama Bu Retno nih sore ini. Pasti ada sesuatu yang menarik yang ingin didiskusikan nih Bu. Kira-kira apa ya Bu tujuan kita untuk ngobrol di sore hari ini? Sebetulnya sih saya ada permasalahan ya Bu, permasalahan
ketika melaksanakan pembelajaran di sebuah kelas sih intinya itu. Dan ketemu Bu Anita ini saya pingin mendapatkan solusi lah supaya pembelajaran kelas ini itu nanti bisa apa ya, istilahnya bisa sinkron dengan kelas-kelas sebelumnya, karena kelas ini nih sangat tertinggal ya dari materinya di kelas lain, karena kan ada 1-2 siswa yang ya sebetulnya yang menyebabkan saya harus apa ya Bu, mengeluarkan lebih banyak waktu di kelas ini. Oke. Bisa diceritakan Bu, Oke. apa yang membuat Bu Retno tadi Bu Retno menyampaikan harus meluangkan lebih banyak waktu di Ya. kelas ini. Apa sih Bu yang terjadi? Jadi begini Bu Anita, sebut saja kelasnya itu kelas E begitu. Ya baik. Nah, kelas E ini itu ada 30 siswa. Semuanya sebetulnya mereka dalam keadaan yang baik-baik saja sih Bu, baik dari segi akademis, sosial, kemudian emosional, itu masih saya nilai dalam tahap normal. Tapi ada 2 siswa yang sangat inklusif di kelas ini. Jadi mereka itu berkebutuhan khusus, dan kebutuhan khusus mereka ini itu setelah saya berkomunikasi dengan teman-teman, bahkan dengan wali kelas, itu membuat kami guru-guru itu selalu memberikan perhatian lebih kepada 2 anak ini. Nah, kami para guru sepakat bahwa kalau ada perhatian lebih dari 2 anak ini, kemungkinan anak ini akan bisa berubah dan bisa mengikuti irama teman-temannya. Itu anggapan kami, sehingga memang ketika di kelas nampak sekali Bu perbedaan bagaimana cara saya terutama ya Bu memperlakukan 2 anak ini dengan ke-28 anak lainnya. Nah, yang menjadi permasalahan ketika perhatian kami ini berbeda, condong kepada 2 anak ini menimbulkan kecemburuan luar biasa dari ke-28 temannya ini Bu. Ketika mereka cemburu, otomatis opini mereka terhadap Bapak Ibu guru berubah. Kemudian motivasi pembelajaran berubah. Dan saya harus memberikan pengertian kepada 28 anak ini, sehingga waktu yang seharusnya efektif untuk pembelajaran itu biasanya justru sebagian saya pakai untuk mengelola kelas ini dari segi apa ya Bu, itu namanya segi apa ya? Bukan akademis sih ya. Dari segi apa? Kemanusiaan lah mungkin kalau bisa dikatakan semacam itu. Sehingga kelas ini tuh tertinggal dari kelas lain Bu Anita, itu problemnya Bu Anita. Oke, jadi berarti tujuan dari pertemuan ini adalah kita ingin mencari jalan keluar untuk permasalahan bagaimana membantu siswa yang berkebutuhan khusus ini untuk bisa belajar secara efektif, tapi juga supaya teman-temannya tidak merasa cemburu. Begitu ya Bu yang saya tangkap dari Bu Retno ya? Jadi permasalahan saya sebetulnya 1, tapi akhirnya berkembang jadi 2 Bu Anita. Oke, ya kan? baik. Karena saya ingin membantu anak 2 inklusi ini dan mengikis rasa kecemburuan teman-temannya. Tetapi mungkin kalau permasalahan pertama sudah berhasil teratasi, kecemburuan itu akan berkurang dengan sendirinya Bu Anita. Tapi tetap saya yakin harus ada yang perlu saya lakukan untuk itu. Oke, baik Bu. Berarti pertemuan ini akan dinilai berhasil kalau kita bisa menemukan jalan keluarnya nih ya Bu ya, atas 2 permasalahan itu. Baik Bu Retno, boleh kalau boleh saya bertanya, bagaimana tingkat kebutuhan khusus dari siswa yang Bu Retno ceritakan tadi, sehingga sampai mengganggu, menurut Bu Retno, siswa ini membuat waktu banyak tersita nih untuk mengatasi siswa tersebut. Awalnya 2 siswa ini itu kan cenderung introvert ya, cenderung diam, dan itu awalnya tidak menjadi gangguan untuk kelas. Tapi lama-kelamaan, katakanlah siswanya ini kebetulan semuanya putri ya, kita sebut saja si A. A ini punya gangguan halusinasi yang luar biasa, tapi oleh keluarga sudah mendapat penanganan khusus Bu,
Sehingga anak ini sering sekali izin. Jadi misal dalam 1 minggu itu bisa 3-4 kali dia izin. Bahkan saat PTS pun izin dia. Gitu. Kemudian anak yang B, ini inklusinya itu setiap hari berangkat. Karena Pak D-nya itu sangat suportif. Jadi antar jemput, tetapi dia punya masalah yang berhubungan dengan apa ya, dunia metafisika atau apalah istilahnya, kalau bisa dirangkum mungkin anak ini diganggu makhluk halus lah, jadi sering kesurupan dan sebagainya, sehingga anak dan kebetulan anak ini itu dalam perjalanan waktu kedua anak ini menemukan kecocokan. Kecocokannya adalah bahwa mereka berdua sama-sama tidak bisa diterima di kelas. Sehingga mereka punya bonding sendiri ya, bonding sendiri yang bahkan temannya pun nggak bisa masuk ke dalam bonding itu. Begitu Bu Anita, itu sangat inklusif, bahkan saya sebagai guru pun menyatakan diri saya sudah bukan kendali saya ini permasalahan ini gitu Bu Anita. Baik Ibu, tapi kalau boleh saya tahu nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk kedua murid ini nih Bu di kelas, dengan segala kebutuhan khusus mereka, di mana menurut catatan saya yang satu berhalusinasi, kemudian yang satu juga sering diganggu secara metafisik ini Bu. Selama ini Bu Anita, seperti yang Bapak Ibu guru lakukan ya, kebanyakan Bapak Ibu guru, tentunya kami mengadakan pendekatan personal dari hati ke hati Bu. Tapi permasalahannya adalah dua anak ini tidak bisa berkomunikasi. Jadi ketika ditanya itu kecenderungan mereka tidak menjawab sama sekali, sehingga seolah-olah saya tuh menghabiskan waktu saya untuk bertanya kepada mereka berdua dan tidak ada hasil yang saya dapatkan dari itu. Itu yang saya lakukan itu seperti itu, tapi nyatanya belum berhasil Bu. Begitu, Dan Bu. ketimpangan, jadi perlakuan beda teman-temannya pun kian-kian mencolok begitu. Berarti menimbulkan masalah kedua tadi ya Bu, menurut Bu Retno, bahwa teman-temannya merasa cemburu terhadap perlakuan guru yang seolah yang diperhatikan ini saja begitu ya Bu. Iya. Sebelum ke situ Ibu, apakah Bu Retno ini bisa memberi contoh seberapa mengganggu tindakan atau halusinasi dari kedua murid ini Bu? Kalau yang si A itu di kelas tidak mengganggu ya Bu. Jadi halusinasi yang ia lakukan itu di rumah atau lewat story di medsos. Jadi dalam pembelajaran itu dia hanya diam, tidak melakukan apapun. Ketika ada tugas tidak pernah mengerjakan, kemudian hanya diam, pasif, dan yang diajak ngomong hanya teman sebangkunya si B. Kalau si B itu mengganggunya gini Bu, ketika pembelajaran itu sering sekali dia itu kontak dengan makhluk halus, sehingga menimbulkan reaksi fisik yang mengundang perhatian teman-temannya. Nah, jadi dia mengeluarkan pose seperti reog itu Bu. Jadi dia langsung ke lantai begitu dengan posisi seperti kuda. Itu kan otomatis, kemudian dia mulai matanya melotot dan sebagainya. Otomatis kan teman-teman pembelajaran kita tidak akan bisa berlanjut dengan kondisi yang semacam itu, sehingga dan hampir kalau di pembelajaran saya itu hampir anak itu selalu seperti itu yang mengganggu teman-temannya itu seperti itu. Oke. Inklusinya itu di situ. Baik Bu. Terima kasih atas gambarannya yang sangat jelas, Bu. Berarti kita akan coba membahas satu persatu ya, Bu. Mungkin kita fokus pada ini dulu, Bu. Bagaimana mengatasi siswa-siswa lain yang merasa cemburu atas, dalam tanda kutip ya, Bu, atas perlakuan guru yang seolah sangat memperhatikan kedua siswa ini. Saya yakin Bu Retno mungkin apakah Bu Retno sudah punya gagasan nih? Kira-kira apa yang sudah dilakukan selama ini untuk memastikan siswa-siswa lain ini tidak merasa cemburu? Ini Bu, sebetulnya sih kecemburuan anak-anak, ke-28 anak, itu saya sinyalir itu karena kurang
pemahaman ya. Jadi mereka kurang bisa memahami, kurang bisa mengerti perbedaan individu. Ya, jadi mereka beranggapan manusia itu ya rata-rata normal ya seperti ini. Bahkan mungkin di pengalaman hidup mereka sebelumnya belum pernah memiliki teman atau apa ya, orang yang dekat dengan kebutuhan-kebutuhan seperti itu, sehingga mereka tidak mampu memahami, Bu. Nah, setelah saya analisis, oh berarti anak-anak 28 ini harus dipahamkan bahwa manusia itu beragam. Caranya lewat mana? Saya terpikir untuk merevisi keyakinan kelasnya, Bu Anita, karena keyakinan kelas anak 7E ini tidak ada keyakinan kelas yang isinya adalah bagaimana kita menghormati perbedaan dan memahami perbedaan yang dimiliki oleh anggota kelas kita. Itu belum ada, jadi masih yang menjaga kebersihan kelas, memperhatikan guru saat pembelajaran, seputar itu, dan tentang bagaimana mereka harus cerdas secara sosialnya itu belum ada. Oleh karena itu mungkin akan ada sesi khusus di kelas saya supaya anak-anak itu bisa merevisi atau menambahkan satu keyakinan kelas baru tentang pentingnya memahami dan menghargai perbedaan teman itu, Mbak Anita. Yang tergambar itu dulu. Wah, menarik sekali, Bu nih. Jadi sebetulnya sudah mengerucut nih ya, Bu. Sudah muncul gagasan bahwa Ibu akan merevisi keyakinan kelas dan membangun iklim inklusivitas dengan mengajak anak untuk menghargai keberagaman ya, Bu ya. Nah, itu untuk yang masalah pertama nih, Bu. Untuk yang masalah kedua nih, Bu, apa yang akan kira-kira Ibu, apakah ada gagasan bagaimana mengatasi dua siswanya Bu Retno yang berkebutuhan khusus ini, Bu? Mungkin bisa dimulai dengan apa yang sudah dilakukan, begitu? Oke, Bu Anita, kalau yang sudah saya lakukan sih jelas pendekatan personal ya, dan juga Bapak Ibu guru lain termasuk wali kelas itu pendekatan personal. Tapi pada kenyataannya pendekatan ini efeknya kecil sekali, bahkan cenderung tidak membawa perubahan yang berarti untuk kedua anak ini. Dan kami sudah coba menggandeng guru BK, dan guru BK pun juga pengetahuannya tentang psikologi juga terbatas, juga mengalami kendala, kesulitan dalam memahami kedua anak ini. Kemudian kita juga pernah menggandeng Dinas Pendidikan untuk melakukan screening ya. Nah, dari hasil screening itu memang Dinas Pendidikan sudah merekomendasikan dua anak ini memang di luar kendali kami para guru ya. Jadi memang butuh bantuan profesional, harus dibawa ke mungkin ke psikiater atau ke dokter tentang penyakit jiwa. Itu kita takutnya kalau kita yang mengadakan treatment, kita takutnya salah ya, karena kita tidak menguasai ilmunya. Tapi kita Bapak Ibu guru sepakat kita hanya bisa menciptakan iklim kelas yang mendukung perkembangan psikologi mereka. Kalau permasalahan psikologis mereka dari dalam, mungkin memang harus sesuai hasil rekomendasi screening, memang harus kita pasrahkan pada yang profesional. Mungkin itu Bu Anita, jadi kita hanya menciptakan iklim kelas yang mendukung dua anak ini aja. Oke, sudah mengerucut nih ya Bu. Berarti yuk Bu, mari kita rumuskan nih Bu. Kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu Retno lakukan nih terkait dengan penyusunan keyakinan kelas tadi, revisinya, kemudian juga untuk memastikan kedua murid ini mendapatkan pelayanan yang tepat begitu terkait kondisi kejiwaannya. Mungkin dari yang pertama dulu Bu, menyusun keyakinan kelas. Oke, kalau revisi keyakinan kelas, paling kan memang saya harus merevisi untuk kelas ini saja ya Bu Anita. Ya, betul. Saya yakin mungkin terintegrasi dengan pembelajaran bahasa Indonesia, keyakinan kelas itu bisa tersusun lah dalam waktu yang tidak lama. Mungkin dengan memberikan pengertian-pengertian nanti akhirnya mungkin muncul ide-ide gagasan. Siapa tahu gagasan dari murid-murid saya lebih hebat ya daripada hanya sekedar memahami, tapi mereka bisa menelorkan sebuah ide yang hebat. Dan saya berharap keyakinan kelas yang baru ini bisa menjadi keyakinan sekolah ya, karena memang sekolahnya itu diharapkan menjadi sekolah inklusi ya, jadi nggak hanya untuk kelas tapi bisa menjadi keyakinan sekolah. Itu harapan saya.
Berarti strateginya Ibu sudah menyusun strategi nih, mengintegrasikan dalam pembelajaran dan melibatkan siswa. Wah, menarik sekali nih Bu. Lalu waktunya Bu, kapan nih kira-kira akan dilakukan? Saya itu masuk ke kelas 7 itu hari Selasa ya Bu Anita. Hari Selasa mungkin saya akan mulai melakukan peninjauan ulang tentang keyakinan kelas yang sudah ada. Oke, baik. Selasa ini ya Bu berarti. Oke, Lalu ya. kira-kira ukuran keberhasilannya apa nih Bu? Ibu bisa memandang bahwa revisi ini berhasil ini ukurannya apa nih? Revisi ini berhasil mungkin indikatornya tidak bisa kita lihat secara langsung ya Bu Anita. Yang jelas keyakinan kelas yang sudah saya tempel di kelas itu bertambah 1. Oke. Yang kedua tentunya diikuti dengan perubahan sikap. Oke, Perubahan sikap murid-murid saya tidak hanya terhadap 2 temannya ini, tapi juga terhadap guru yang mereka merasa guru ini pilih kasih. Nah itu sudah hilang. Jadi perilaku mereka terhadap 2 temannya dan 2 guru akan kembali seperti semula. Gitu, Oke, baik. Itu sudah jelas dan terukur sepertinya ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu beralih ke tujuan yang kedua. Apa rencana Ibu untuk membantu anak-anak ini mendapatkan layanan yang tepat begitu? Kemarin Bu Anita itu sebetulnya ketika kita bekerja sama dengan puskesmas, itu puskesmas itu pernah memberikan sebuah istilahnya ada program di mana mereka itu kan memberikan layanan-layanan khusus kepada konseling terhadap siswa ya. Jadi banyak sih konseling yang ditawarkan, yaitu 1 apabila siswa kita cenderung untuk ingin nikah muda misalnya gitu kan. Kalau anak-anak kita yang berada di desa itu kan kadang umur 15 tahun sudah pengen nikah ya Bu, itu kan ada konselingnya. Kemudian anak-anak yang mengalami disorientasi seksual, itu ada konselingnya, termasuk anak-anak yang mengalami halusinasi seperti kedua anak ini. Oleh karena itu mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan sih, saya akan berdialog dulu dengan kepala sekolah ya, agar kepala sekolah bisa memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh puskesmas. Dengan puskesmas tentu saja kan sudah menjalin kerjasama yang baik dengan rumah sakit, ada dokter jiwa ya yang profesional di bidang itu, ada psikiater, dan lewat kepala sekolah, wali kelas, orang tua, dan guru BK nanti bisa mengantar anak itu ke treatment yang tepat untuk masalah mereka. Wah, ini sudah komprehensif sekali nih Bu. Jadi Ibu akan membangun dialog dengan berbagai pihak untuk membantu anak ini memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh puskesmas supaya bisa mendapatkan treatment yang tepat begitu ya Bu ya. Lalu kapan nih Bu akan dilakukan ini Bu? Karena ini merangkul banyak pihak ya Bu Anita untuk yang khusus penanganan secara profesional. Yang jelas dialognya, pembangunan dialog antara kepala sekolah, wali kelas, dan yang sifatnya intern di sekolah, itu mungkin bisa kita lakukan di waktu yang dekat. Atau mungkin saja hal ini bisa mulai saya komunikasikan pada rapat koordinasi yang biasa kita laksanakan setiap hari Senin. Jadi mungkin saya akan menjabarkan sebuah permasalahan yang sudah diketahui oleh semua guru kelas 7, sehingga mungkin selain dari ide-ide saya muncul ide-ide dari Bapak Ibu guru yang lain yang bisa membantu anak ini. Baru setelah kita secara intern sepakat treatment apa yang bisa kita berikan ke anak, baru kita antarkan ke profesional begitu. Wah, sepertinya sudah jelas sekali nih rencana aksi nih Ibu. Tinggal yuk kita membangun komitmen nih. Kira-kira bagaimana nih komitmen Bu Retno dalam menjalankan rencana aksi ini? Komitmen saya tentunya untuk komitmen yang pertama ya Bu, tentunya saya akan mengawal anak 7E ini bagaimana sikap mereka menghargai keyakinan kelas yang sudah mereka buat, keyakinan kelas yang baru. Akan saya observasi apakah mereka tetap berada keyakinan kelas atau mereka menjadi individu yang gagal melaksanakan keyakinan kelas. Kalau mereka gagal tentu saja kan ada segitiga restitusi nih yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan anak kita kepada keyakinan mereka gitu Bu.
Kemudian kalau yang kedua, jelas saya sebagai whistleblower ya, yang membawa masalah ini ke permukaan, tentu saja saya bertanggung jawab mengawal dia pembangunan dialog, mengawal anak ini sampai ke profesional ya Bu. Meskipun nanti untuk pengawalannya, perkembangannya saya tidak bisa bekerja sendiri, saya tetap harus bekerja sama dengan khususnya guru BK. Itu Bu Anita. Berarti Ibu juga sudah merumuskan siapa saja nih yang bisa membantu Ibu nih menjaga komitmen nih sepertinya. Oke. Kalau pihak-pihak yang bisa membantu saya menjaga komitmen, untuk komitmen yang pertama tentu saja warga kelas ya. Jadi warga kelas ini akan menjadi saksi nyata bagaimana kelas berubah. Yang untuk kalau komitmen kedua, banyak sekali pihak yang bisa saya libatkan, tentu saja kepala sekolah, orang tua yang bersangkutan, kemudian wali kelas, guru BK, pihak puskesmas, dan juga pihak rumah sakit atau dokter yang akan menangani dua anak ini. Bahkan dinas pendidikan bisa kita gandeng dalam melakukan kelanjutan screening, Bu Anita. Oke, baik Bu. Ini kita sudah berada di akhir sesi coaching ini nih Bu. Mungkin secara singkat Bu Retno, untuk mengukur keberhasilan sesi coaching kita ini, apakah tujuan sesi coaching kita ini sudah tercapai Bu? Saya Bisa kira sudah ya Bu disimpulkan Anita. Bu, ya? Tujuan awal saya kan mencari solusi untuk dua permasalahan saya ya, bagaimana mencari jalan keluar untuk dua anak saya yang inklusi dan ke-28 anak saya yang cemburu. Nah, di sini tadi saya sudah dibimbing Bu Anita sehingga saya mampu mengidentifikasi permasalahan, mengerucut pada dua masalah sekaligus mengerucut pada dua rencana aksi. Aksi yang pertama adalah merevisi keyakinan kelas, dan yang kedua saya akan membawa kedua anak ini kepada pihak profesional untuk penanganan masalah kejiwaan. Itu mungkin Bu Anita. Oke, baik Bu Retno, semoga tindak lanjut aksinya ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Mohon maaf nih Bu, sebetulnya ingin berlama-lama ngobrol dengan Bu Retno nih. Tapi saya yakin Bu Retno dan saya juga masih harus melanjutkan untuk menyelesaikan tugas berikutnya ya Bu ya. Ya Bu Arina, saya juga mau ini sih merumuskan, menyiapkan video-video yang bisa membuat anak saya terpacu untuk merubah keyakinan kelas itu sebenarnya. Ya mungkin itu. Terima kasih ya Bu Anita. Terima kasih Bu Retno. Sangat membantu, lega sekali. Sudah sukses tergambar ya Bu. lah. Ya, tergambar depan saya harus bagaimana. Terima kasih sekali Bu Anita. Baik Bu Retno, semoga sukses untuk aksinya. Iya, sukses juga untuk Bu Anita. Kembali lagi nih Bu Anita. Iya Bu Yati, selamat malam Bu Yati. Iya, selamat malam. Gimana rasanya sudah melakukan coaching dengan Bu Retno ini Bu Anita? Saya senang sekali Bu, kebetulan setiap kali ngobrol dengan Bu Retno itu saya juga merasa mendapat energi baru nih Bu. Apalagi permasalahan yang dibawa Bu Retno sore ini cukup unik ya Bu. Iya, jadi ada dua anak yang berkebutuhan khusus nih Bu. Jadi Bu Retno ingin menciptakan iklim kelas yang inklusif begitu. Dan tadi kami sudah sempat coaching dengan dua tujuan, yakni bagaimana anak-anak di kelas ini bisa menghargai keberagaman teman-temannya, dan yang kedua bagaimana teman-teman yang berkebutuhan khusus ini bisa mendapatkan layanan yang tepat begitu Bu. Iya, luar biasa sekali. Saya juga sangat menikmati ini tadi dalam kegiatan coachingnya Bu Anita dengan Bu Retno. Ini Bu Anita, saya setelah mengamati kegiatan Bu Anita selama menjadi coach, tadi karena Bu Anita memberikan saya beberapa 4 poin, bagaimana Bu Anita sebagai pendengar aktif, bagaimana caranya Bu Anita memberikan pertanyaan berdasarkan dari cerita coaching, terus bagaimana peran Bu Anita dalam membantu aksi nyatanya dan menemukan solusi permasalahan dari Bu Retno sebagai coachingnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal ya Bu Anita. Yang pertama, dalam kegiatan coaching ini sangat luar biasa.
yang mana suasananya kalau menurut saya pribadi begitu hangat, ramah, nyaman, dan yang di sini saya bilang begitu karena di sini yang pertamanya Bu Anita sebagai coach itu pandangannya itu tidak lepas dari kalau kita tidak melihat kameranya ya tapi sebenarnya kita itu menatap matanya Bu Retno gitu ya. Betul, betul. Iya, kalau jadinya kita fokusnya, oh kita melihat beliau sebenarnya. Kalau kita berhadapan langsung berarti secara hadir penuh itu sebetulnya Bu Anita sudah melakukan itu dengan luar biasa baiknya. Terus reaksi anggukan itu tidak lepas dari Bu Anita dan ada kata-kata ini loh sampai saya tulis dan saya garis bawahi. Gitu ya. Atau gimana lah itu. Nah, itu walaupun kata-kata yang kecil tapi itu membuat yang mendengarkan itu nyaman. Oh, saya begitu diperhatikan. Saya begitu didengarkan. Itu menurut saya pribadi. Jadi ketika Bu Retno menyampaikan suaranya Bu Anita dengan itu aja sudah luar biasa hebatnya. Kita merasa terbawa ke sana. Selanjutnya Bu Anita tak lepas dari senyumannya. Luar biasa. Ini yang membuat suasana semakin hangatnya. Yang keduanya yaitu di mana Bu Anita sudah membuat pertanyaan yang begitu berbobot dan terbuka berdasarkan dari cerita Bu Retno sebagai Koji, yaitu tadi saya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mana tidak adanya kata-kata menggunakan kata kalimat yang tertutup jawabannya. Mengapa? Saya belum mendengar. Nah, ini luar biasa sekali nih Bu Retno dan Bu Anita ini. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu Bu Anita dapat menggiring ini. Menggiring atau memancing ini. Bu Retno itu sebetulnya mungkin sudah sebetulnya ada potensi yang luar biasa dalam Bu Retno. Tetapi setelah berkomunikasi dengan Bu Anita, Bu Retno ini secara tidak langsung tergiring, potensinya dikeluarkan dengan sendirinya karena terpancing dengan ini kalimat-kalimat penggiring ini dari Bu Anita sehingga potensi yang ada di Bu Retno terkeluarkan semua untuk melakukan aksi nyatanya sehingga permasalahan yang ada di kelasnya Bu Retno bisa terselesaikan sendiri dengan caranya Bu Retno sendiri. Nah, ini luar biasa sekali cara yang dilakukan Bu Anita sehingga Bu Retno bisa melakukan beberapa cara, tidak hanya dari beberapa permasalahan, di setiap permasalahan bisa dilakukan dengan baik. Yang terakhir ini, Bu Anita, dari kompetensi yang Bu Anita targetkan, yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif, sudah terlaksana dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira berapa, Bu Anita? Mungkin saya berani di angka 7,5 ya, Bu. Mungkin mengapa Bu Anita bilang di angka 7,5? Karena meskipun tadi yang sudah Bu Yati sampaikan, oke, menurut pengamatan Bu Yati, terima kasih atas apresiasinya, tapi saya masih merasa bahwa ketika Bu Retno menyampaikan sesuatu, saya tidak, sebagian dari diri saya masih berusaha memikirkan apa nih yang harus saya tanyakan selanjutnya. Nah, ini seharusnya kan tidak demikian, seharusnya saya betul-betul 100% mendengarkan Bu Retno begitu, karena seharusnya saya yakin sebagai coach, tugas saya adalah mengajak Bu Retno untuk memunculkan jawaban yang sebetulnya sudah Bu Retno miliki begitu. Tapi saya masih tergoda untuk ikut berpikir begitu, Bu. Oh, luar biasa. Berarti intinya yang di 2,5-nya kekurangan itu bisa ditingkatkan begitu ya, Bu Anita? Amin. Semoga ya, Bu, ke depannya, Bu.
Iya, ini kan Bu Anita ini terfokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Untuk kedepannya masih untuk memperbaiki kompetensi ini atau mau dikembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi ini, Bu, memberdayakan coaching. Ya luar biasa. Semoga bisa dipenuhi ya Bu Anita. Iya, Bu. Ya. Hasil pengamatan dari saya, tetap semangat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin. Itu saja. Terima kasih Bu Anita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih Bu Yati. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Bu Anita. Apa kabar hari ini, Bu Retno? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Anita juga sehat. Puji syukur sehat, Ibu. Nah, Ibu sebagai pengamat hari ini, saya ingin menanyakan nih kesiapan Ibu sebelum melakukan sesi coaching pada Bu Puji Nuryati. Sudah siap, Ibu? Kalau saya dari skala 1 sampai 10, sepertinya di 10 deh Bu Anita. Siap syukurlah Bu, siap banget berarti. Siap banget melakukan sesi coaching untuk sore. Wah, syukurlah Bu. Tapi mari kita simak dulu Bu, apa saja sih di rubrik untuk sesi coaching ini. Bagaimana dengan keterampilan mendengarkan aktif Bu? Nanti mohon dipastikan Ibu tidak memberikan pernyataan yang judgement. Jadi pernyataan harus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta bisa menangkap emosinya Bu Yati nih Bu nanti. Oke, saya akan berusaha sebaik mungkin di kompetensi itu Bu Anita. Jadi saya akan menjauhkan pikiran-pikiran yang sifatnya asumtif, kemudian judgement gitu, dan saya akan berfokus pada kunci saya. Iya, baik. Dan kemudian yang kedua, Bu, mengingatkan bahwa pertanyaan yang diberikan harus berbobot nih, Bu. Mohon selalu ajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Jadi pertanyaannya lebih kepada bagaimana, lalu apa, tidak menggiring coach kepada satu jawaban tertentu begitu, Bu. Bagaimana, Bu? Oke, nanti semua pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ke coach bukan dari saya Bu Anita, tapi nanti berdasarkan identifikasi yang saya dapatkan dari coach. Baik Bu. Dan yang terakhir Bu, ini yang paling penting mungkin tujuan akhirnya adalah memberdayakan coach ya Bu ya. Jadi kita harus bisa membantu coach ini membuat rencana aksi yang spesifik, dan kemudian aksi ini didorong dari ide coach sendiri saat berbagi pengalaman nanti pada sesi coaching. Bagaimana Bu? Oke, rencana saya sih saya akan menggali ya potensi coach yang selama ini belum terungkap ya. Mungkin di sesi nanti saya yakin coach kan merasa kebingungan karena coach ini meminta waktu supaya di coaching begitu ya. Tentu saja si coach ini punya permasalahan yang harus segera diselesaikan, dan saya akan mencoba memandu agar si coach ini mampu menggali potensi-potensi yang sebetulnya sudah ada, tapi mungkin beliau masih ragu-ragu untuk mengeksekusi rencana itu Bu Anita. Saya yakin coach sudah punya gambaran, nanti kita tinggal memandu saja, dan kita akan memberikan sebuah panduan agar rencana aksi ini mau diefektifkan mulai kapan, sehingga nanti si coach akan langsung pada aksi nyata. Oke, baik Bu Retno, sepertinya sudah betul-betul dalam skala 10 nih, tapi saya ingin bertanya nih Bu, sebagai coach, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching ini dari tiga itu? Kalau dari 3 kompetensi coaching yang ada Bu Anita, saya kok lebih fokus pada mendengarkan aktif ya. Jadi saya akan membuat coach saya merasa nyaman
sehingga apa yang kami lakukan itu betul-betul membawa hasil, dan coach bisa kalau kita dalam suasana nyaman, relax, itu kan biasanya apa-apa potensi-potensi yang terpendam itu semuanya nanti akan flow gitu, mengalir gitu. Jadi saya akan berfokus pada mendengarkan aktif. Meskipun dua kompetensi yang lain tidak saya tinggalkan, tapi memang saya mau fokus di mendengarkan aktif. Baik, Bu, mendengarkan aktif. Nah, sekarang Bu Retno ingin saya mengobservasi khususnya di bagian mana nih, Bu, secara spesifik di mendengarkan aktif? Karena saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif, saya mohon bantuan Bu Anita untuk mencermati kegiatan saya mendengarkan aktif itu apa saja sih yang saya lakukan. Seandainya ada kekurangan, mohon sarannya seperti apa. Kemudian kalau sudah istilahnya dalam jalur yang benar, mohon konfirmasi. Tapi kalau masih kurang, saya mohon Bu Anita memberikan saran untuk saya supaya kegiatan coaching saya di masa depan lebih baik. Begitu Pak Anita. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa nih, Bu, supaya nanti bisa spesifik mengamati? Oke, ukuran keberhasilan untuk yang kompetensi yang saya kembangkan atau untuk 3 kompetensi, Bu Anita? Kompetensi Ibu yang tadi yang fokus, Ibu ingin saya fokus pada mendengarkan aktif tadi. Oke, berarti nanti pencapaiannya itu indikatornya 1, saya bisa mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari hasil saya mendengarkan secara aktif, dan tentunya yang terakhir, saya bisa memandu coach saya untuk merencanakan aksi nyata dari permasalahan yang beliau miliki dari hasil mendengarkan aktifnya. Oke, baik Ibu. Sepertinya 10 dari 10 nih ya Bu skalanya. Amin. Bu Retno, siap. Saya akan mengamati. Semoga sukses sesi coachingnya kepada Bu Yati. Terima kasih Bu Retno. Ya. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Yati. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu Retno. Gini Bu Retno, sesuai dengan kita kemarin bahwa saya itu ingin minta tolong sama Bu Retno, saya ingin mencurahkan hati permasalahan yang ada di kelas saya. Mau bercerita saya, Bu Retno. Silakan. Silakan Bu Yati. Oh iya, gini Bu Retno. Di kelas saya itu sebetulnya muridnya tidak terlalu banyak. Ya. Ada 18 siswa. Ya. Nah, 18 siswa itu saya mempunyai menurut saya dari kelas saya itu yang terlihat menonjol ada 2 anak. Yang pertama 1 anak yang berkebutuhan khusus, 1 anak yang menonjol kelebihannya dari teman-teman yang lain, gitu. Nah, anak yang 1 ini dia mempunyai beberapa mungkin kekurangan gitu ya. Iya. Dia itu yang pertama suka mengganggu temannya, tetapi tidak mau suka diganggu. Yang pertama. Yang kedua, dia itu ketika mengganggu temannya, temannya membalas, dia langsung emosi. Dia marah ketika temannya memberikan 1 cubitan, misalkan, dia akan membalas dengan 2 cubitan, misalnya seperti itu. Ya, dia lebih marah, padahal di awal yang mengganggu bukan temannya, padahal dia. Ketika temannya membalas, dia emosinya meluap-meluap. Terkadang malah sampai timbul perkataan menantang. Ayo kita berkelahi. Gimana? Kapan? Aku tidak takut sama kamu. Nah, itu yang membuat saya itu kasihan sama anak itu sebetulnya ya. Anaknya seperti ini gitu. Terus selanjutnya ketika di pembelajaran
dia itu paling anti diajak kerjasama. Dia inginnya mendapatkan teman kerjasama sesuai dengan pilihannya saja. Ketika disandingkan dengan teman yang bukan pilihannya, dia tidak mau bekerja sama. Alasannya katanya dia susah berkomunikasi dengan temannya yang menurut dia tidak sefrekuensi mungkin ya, seperti itu. Sampai-sampai ketika saya memilih pilih kerjasama atau tidak, dia sering sekali yang tidak mau bekerja sama. Ya, selain itu dia mempunyai rasa kurang percaya diri yang begitu besar ketika maju di depan kelas sendirian. Rasa percaya dirinya itu susah sekali. Dia sangat malu, sampai saya lompati ke temannya lagi, saya kembalikan ke dia lagi, belum bisa. Dan kemarin ketika saya berlatih membaca judul puisi saja, sampai semua murid itu selesai, bisa dan mau, dia baru mau yang terakhir. Tetapi ada kelebihannya, Bruno. Murid saya ini pandai. Dia suka sekali matematika, suka sekali berhitung. Dia inginnya tiap hari itu pelajaran matematika saja. Matematika. Itu, iya. Walaupun pelajaran yang lain dia pandai, tapi dia paling suka pelajaran matematika. Mungkin itu Bruno, itu yang membuat saya galau, karena ketika emosi luapannya yang begitu dahsyatnya keluar, itu teman sekelasnya itu kan namanya anak-anak ya, ketika disinggung pasti temannya awalnya diam, lama-kelamaan juga ikut terpancing emosinya, akhirnya saling adu mulut, teriak-teriak, kejar-kejaran seperti itu. Nah, yang saya takutkan kalau sudah melewati batas, ini kan sangat berbahaya menurut saya. Iya. Itu Bruno. Baik, Bu Yati. Terima kasih ya atas curhat kegalauannya Bu Yati. Bu Yati, dari yang saya tangkap dari cerita Bu Yati itu ada beberapa poin yang saya tangkap ya Bu. Yang pertama, bahwa kelas yang dikelola Bu Yati sebetulnya tidak terlalu besar, karena hanya 18 anak ya kan. Di situ Bu Yati sudah mengidentifikasi ada 2 anak yang menonjol. Yang pertama, anak yang menonjol kelebihannya daripada teman yang lain. Kemudian satu lagi ada anak yang menonjol dan berkebutuhan khusus. Nah, yang misal ya Bu, apabila anak yang menonjol dan berkebutuhan khusus itu kita beri nama A, kemudian anak yang punya kelebihan dari teman-teman yang lain itu kita beri nama B. Nah, yang Bu Yati diskusikan hari ini yang mana Bu? Yang A atau yang B? Kalau saya cenderung yang B, karena yang A ini walaupun berkebutuhan khusus, tetapi secara emosionalnya lebih bagus kalau menurut saya. Ya, baik. Bagus, ya. Berarti diskusi kali ini kan bisa kita fokuskan pada si B ya Bu ya, yang anaknya menonjol, pandai, terutama dalam bidang studi matematika, tetapi anak ini punya istilahnya gangguan emosional dan juga sosial. Dan Bu Yati sudah menceritakan, oh anak ini susah sekali diajak kerjasama kalau tidak dengan teman yang satu frekuensi. Kemudian si B ini juga suka mengganggu temannya, tapi tidak mau diganggu. Kemudian tadi Bu Yati juga mengungkapkan bahwa anak ini ternyata punya rasa kurang pede yang luar biasa. Nah, dari 3 permasalahan yang menjadi permasalahan si anak ini, kira-kira Bu Yati punya jalan keluar seperti apa Bu untuk membantu si B supaya si B ini menjadi anak yang secara sosial dan emosional itu dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip ya, menjadi anak yang normal Bu. Gitu. Solusi apa yang sudah ada di bayangan Bu Yati kira-kira seperti apa? Selama ini Bu Retno, karena pernah melakukan pertengkaran, karena mungkin saling emosi, akhirnya pernah terjadi si anak B pernah bertengkar dengan siswa C gitu ya. Akhirnya saya panggil
saya panggil berdua. Jadinya saya melakukan komunikasi bertiga antara siswa B dan C. Karena saya tahu permasalahan di sini adalah yang paling berat adalah di B. Dan ini muncul karena juga terjadi karena si B yang sukanya iseng tapi nggak mau diisengin itu tadi. Akhirnya saya tanya dari hati ke hati, saya tidak marah. Saya bilang, mengapa apa yang kamu lakukan sama temanmu? Jawabnya, tidak apa-apa. Mengapa kok kamu berkelahi? Tidak apa-apa. Terus akhirnya saya korek pelan-pelan. Saya tanya teman satunya, ayo silakan jujur. Ingat, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Terus akhirnya yang C bercerita tapi menangis juga. Dan akhirnya saya tanyakan pada yang B, siswa B, apa betul apa yang sudah kamu lakukan sama siswa yang C? Betul, Bu. Akhirnya mengakui walaupun betulnya itu dengan nada pelan sampai menunduk gitu. Bilang gitu. Akhirnya terus saya tanya, setelah itu saya tanyanya pendekatan secara pribadi. Saya tanya keluarganya punya adik tidak, ternyata punya adik satu di rumah. Tugasnya dia selama di rumah, dia itu cuma disuruh menunggu adiknya. Nah, disuruh menunggu adiknya, katanya ketika di rumah itu kan orang tuanya ada HP satu di rumah. Lah, itu boleh digunakan anaknya, termasuk siswa saya yang B dan adiknya. Nah, siswa saya yang B ini disuruh menjaga adiknya. Berhubung adiknya dijaga, otomatis adiknya yang mungkin umurnya sekitar umuran TK. Itu suka nonton HP gitu ya, HP. Nah, siswa saya yang B itu punya rasa ingin juga main HP. Terus akhirnya ketika orang tuanya kerja atau pulang atau saat pas di rumah, pas menjaga adiknya kok menangis. Orang tuanya tanpa tanya apa yang terjadi, tapi langsung marah-marah. Katanya, kamu jaga adik tidak bisa. Adikmu sampai menangis. HP kamu yang pakai. Padahal kata murid saya yang B tadi, HP itu sebetulnya dari tadi yang pakai adiknya. Dia cuma baru saja mau pinjam sudah nangis gitu. Nah, itu masalah HP. Belum lagi ketika ada masalah kecil yang menurut dia mungkin kecil ya, tapi dia tidak memberikan alasan masalahnya apa. Intinya cuma hal-hal yang sepele katanya dimarahin. Dan itu tiap hari katanya dimarahin. Jadi dia bilang sama saya, kadang kalau waktu menceletuk sendiri bilang, saya tidak takut dimarahi kok, setiap hari saya itu sudah dimarahi kok. Itu sampai menceletuk seperti itu sudah biasa. Aku sudah biasa kok dimarahi, biasa saja, gitu katanya. Nah itu terus akhirnya, tapi dengan saya pendekatan hati, saya memang betul-betul tidak memberikan menjudgment anak itu nakal, enggak, saya tidak pernah. Saya berikan motivasi, Kak, Biati yakin dan Biati tahu bahwa kamu deh anak yang pandai, anak yang pintar. Cuman kamu, ayo tahan emosi kamu, yang menentukan baik dan tidaknya kamu. Akhirnya saya dari hati ke hati, mengapa kejadiannya seperti itu, akhirnya dia menangis sampai nangisnya itu nggak ada suaranya. Saya tuh malah jadi ternyuh gitu. Saya nggak tahu ini beban apa yang dipikirkan anak saya di B ini gitu. Terus akhirnya saya suruh cuci muka, dan setelah cuci muka saya berikan tisu. Terus saya bilang, kamu di sini sebentar supaya kamu lebih tenang, supaya nanti kalau kamu masuk kelas sudah biasa. Iya Bu, seperti itu. Jadinya saya selama ini selalu menggunakan pendekatan hati gitu, lebih ke individunya gitu Bu Retno. Oke, baik Bu Yati, menarik sekali ya cerita Bu Yati tadi. Saya mengapresiasi bagaimana Bu Yati
memberikan treatment kepada si B ini. Dari cerita Bu Yati mengambil satu sikap, yaitu mengadakan pendekatan personal ini Bu kepada si B, ya. Pendekatan dari hati ke hati. Nah, menurut Bu Yati sampai sejauh mana keberhasilan metode Bu Yati ini dalam mengembangkan kompetensi sosial dan emosional si B ini tadi? Apakah sudah ada perubahan atau bagaimana Bu Yati, cara Bu Yati mengukur metode Bu Yati ini sudah tepat atau mau dikembangkan lagi, itu bagaimana Bu Yati? Kalau sudah tepatnya mungkin di antara banyak cara mungkin itu salah satunya. Tapi kalau itu 100% itu keberhasilan tidak, Bu Retno. Karena ketika saya ada pendekatan dia oke. Saat itu hanya beberapa menit saja dia oke dengan saya. Tapi nanti selang beberapa menit atau beberapa jam dia itu sudah kembali lagi. Jadi kesadaran dirinya itu kurang sekali gitu loh. Iya, kurang sekali. Oke. Melihat seperti itu Bu Yati, dengan metode pendekatan dari hati ke hati, kemudian metode dengan kata lain secara personal mendekati anak itu, dan Bu Yati beranggapan bahwa ternyata metode ini belum sepenuhnya bisa membantu anak. Lalu apakah mungkin Bu Yati punya alternatif lain? Ini kira-kira apa sih, metode apa yang perlu Bu Yati lakukan supaya mendukung metode yang pertama tadi, Bu? Gini, saya itu sebenarnya punya angan-angan gitu, Bu Retno. Saya itu inginnya melakukan pembelajaran sosial emosional sebelumnya. Itu ingin sekali melakukan pembelajaran emosional, bisa masuk dalam kepembelajaran ataupun eksplisit di luar pembelajaran. Itu karena saya tadi dari hati ke hati, kok dia itu kadang ingin berontak seperti itu ya. Berarti itu berasal dari keluarga. Saya ingin mengkomunikasikan dengan orang tuanya sebetulnya apa yang terjadi pada murid B saya ini, Bu Retno. Oke, berarti sudah tampak ini sepertinya Bu Yati sudah punya beberapa solusi ya. Kalau solusi yang pertama nih, yang personal kan sudah dilakukan. Nah, untuk mendukung solusi Bu Yati yang pertama tadi, Bu Yati mau mengadakan pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira kapan nih Bu Yati mau mengadakan pembelajaran sosial emosional untuk segera membantu si anak ini, Bu? Harapan saya secepatnya, Bu Retno. Karena kalau tidak segera mungkin dilakukan, takutnya anak ini semakin labil gitu. Jadinya saya harus melakukan pembelajaran sosial emosional secara cepat. Dengan cara saya mungkin melakukannya, misalnya kalau melalui pembelajaran, masuk ke dalam pembelajaran, saya lakukan supaya siswa ini merasa lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih tenang. Oh, ternyata itu bukan hanya ditujukan pada siswa B. Dengan begitu dia akan merasa ternyata pembelajaran ini untuk semuanya. Dengan begitu dia akan merasa lebih enak dan mau lebih mengikuti mungkin ya. Karena Bu Yati kan mendapatkannya. Baik, Bu Yati kan sudah menggambarkan secepat mungkin, Bu, ini PSE ini mau saya eksekusi istilahnya. Nah, kira-kira ada rentang waktu yang bisa dipastikan, Bu? Mungkin Bu Yati ingin segera di minggu depan atau bagaimana, Bu? Iya, Bu. Rencananya saya itu sebelum melakukan pembelajaran, saya ingin membuat itu observasi. Observasi, oke. Saya butuh misalnya 2-3 hari observasi tentang benar-benar untuk siswa saya B ini. Tentang sosial emosionalnya, yang mana indikatornya, apa yang sudah dilakukan kebaikan dia di hari ini, di hari esoknya, apa yang sudah emosionalnya, yang sudah timbul di hari ini, kemarin, dan selanjutnya. Setelah itu saya akan
membuat rencana pembelajaran di depannya gitu, dengan penerapan mungkin pembelajaran sosial emosional yang tidak langsung keseluruhan. Yang pertama yaitu melalui kesadaran diri dulu, Bu Retno. Oke, berarti Bu Yati sudah punya gambaran ya Bu, bahwa kegiatan pembelajaran sosial emosional ini akan Bu Yati awali dengan observasi dulu barang 1, 2, 3 hari untuk mengkonfirmasi sikap si B ini, dan kemudian Bu Yati akan meneruskannya dalam sebuah pembelajaran PSE dimulai dari yang kesadaran diri terlebih dahulu. Iya. Ya, oke. Baik, sudah tergambar rencananya Bu. Nah, kira-kira untuk menjalankan rencananya Bu Yati ini, adakah pihak-pihak yang bisa membantu Bu Yati nanti? Oh, saya sangat butuhkan bantuan banyak sekali nih Bu Retno. Iya. Yang pertama saya akan melakukan kerjasama. Tadi kan yang saya lakukan, saya ingin menggandeng orang tua. Ya. Si B ini tadi, saya juga ingin mencari tahu bagaimana sikap atau perilaku sosial emosional si anak ketika di rumah. Itu yang pertama, dengan orang tuanya. Jadi ketika saya bertanya dengan orang tuanya, saya hindari jangan sampai si anak mendengarkannya. Takutnya nanti malah si B ini menjadi tidak baik gitu ya. Berpikiran yang neko-neko gitu ya, yang aneh-aneh gitu. Terus yang kedua, selain dengan orang tua, saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, apa yang saya lakukan supaya kepala sekolah saya juga tahu. Selain itu, saya juga akan bekerja sama dengan teman sejawat di lingkungan sekolah saya. Karena di awal saya bilang si anak ini suka emosi, supaya nanti tidak salah komunikasi dengan guru yang lain. Memang anak ini mempunyai kelebihan sesuatu, jadinya biar saya komunikasikan supaya kepada nanti kalau terjadi sesuatu hal kepada siswa lain, guru yang lain juga akan bisa memahami. Ya, baik Bu Yati, sepertinya rencananya Bu Yati sudah jelas dan mungkin nanti bisa membantu Bu Yati untuk melaksanakan ya. Untuk saya ringkas apa yang selalu disampaikan Bu Yati, bahwa nanti Bu Yati akan menggandeng 3 pihak untuk membantu Bu Yati melaksanakan rencana Bu Yati membantu si B ini ya. Jadi Bu Yati akan menggandeng orang tua, kepala sekolah, dan tentunya teman sejawat dari 3 pihak ini yang berpengaruh ya pada proses pendidikannya si B. Baik Bu Yati, sesi coaching kita ini kan hampir berakhir ya Bu Yati. Tolong bisakah Bu Yati merangkum kembali sih apa yang Bu Yati sampaikan dari awal, tujuan apa kita coaching hari ini, kemudian permasalahan dan solusi apa yang rencananya akan segera Bu Yati lakukan. Terima kasih sekali Bu Retno. Ini saya tadi di awal saya menceritakan keadaan kelas saya itu, saya langsung plong, ada rasa lega sekali dan nyaman. Saya menceritakan bahwa di kelas saya si B, ada murid si B yang mempunyai sosial emosionalnya yang begitu sangat kurang dengan lingkungannya, sehingga saya perlu menanamkan pembelajaran sosial emosionalnya, yaitu dengan cara saya melakukan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Selain itu saya meminta dukungan dari orang tua, kepala sekolah, dan teman sejawat untuk mendukung kegiatan saya supaya si B menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, ya. Semangat ya Bu Yati. Harus semangat Bu Retno. Untuk membantu anak bangsa kita harus semangat. Iya, terima kasih. Iya, sudah menggiring saya supaya saya mencari solusi yang terbaik untuk anak saya. Terima kasih. Sama-sama Bu Yati, kita saling belajar ya Bu ya. Bu Yati, mohon maaf saya harus segera mengakhiri sesi coaching ini. Semoga saya bisa membantu Bu Yati untuk memecahkan masalah, dan pesannya ya Bu Yati, semangat ya Bu. Semangat, berkolaborasi dengan teman, dengan orang tua untuk membawa anak kita menjadi pribadi yang lebih baik.
Demikian Bu Yati, salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Ibu Retno. Selamat sore Bu Anita, ketemu lagi. Ketemu lagi kita ya Bu ya. Ibu, mari kita membahas Bu, ini bagaimana tadi sesi coachingnya dengan Bu Yati, apakah berjalan baik Ibu? Alhamdulillah lancar, mengalir begitu ya. Senang pasti ya Bu, sudah bisa menemukan solusi begitu deh Iya. yang berasal dari diri coaching. Nah Ibu, tadi selama Ibu melakukan sesi coaching, saya mencatat dan mengamati apa yang Ibu lakukan kepada selama sesi coaching tadi, dan saya fokus pada area yang tadi kita sudah sepakati ya Bu, yaitu mendengarkan secara aktif. Ada 3 indikator yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal, yaitu membantu coaching, yaitu mendengarkan aktif sehingga bisa membantu coaching mengidentifikasi tujuannya, kemudian mendengarkan aktif untuk mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang disampaikan coaching, dan mendengarkan aktif untuk memandu coaching menemukan aksi nyata atau rencana yang nyata berdasarkan apa yang disampaikan coaching itu sendiri. Nah, betul ya Bu, hanya 3 itu ya Bu ya? Betul Bu Anita. Oke, baik Bu. Apakah tadi selama sesi coaching menurut Bu Retno seberapa tercapainya indikator-indikator tadi Bu? Kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 bisa dikatakan di angka 9 ya Bu Anita. Kalau 10 saya belum berani ya, belum mencapai kesempurnaan. Tapi dalam sesi coaching ini tadi saya sudah bisa menangkap ini tujuan coaching saya untuk melakukan sesi coaching ya. Itu ada di kelasnya itu ada permasalahan seorang siswa yang sebetulnya pandai tapi punya masalah sosial dan emosional. Ini coach saya tujuannya ingin memecahkan permasalahan itu, dan identifikasi masalahnya sudah bisa, kemudian si coach juga sudah berhasil ya membuat rencana aksi. Ada dua rencana aksi yang akan beliau lakukan. Yang pertama sebetulnya sudah dilakukan ya, pendekatan personal, hanya saja coach saya merasa kurang efektif Bu. Coach saya merasa seperti itu. Akhirnya coach saya menimbang perlunya pembelajaran sosial emosional di kelas ya. Jadi tidak hanya untuk si B, tapi untuk siswa di kelasnya, dan beliau berencana untuk menggandeng beberapa pihak untuk mensukseskan pembelajaran pembelajaran PSI ini Bu Anita. Oke, baik Bu Retno. Lalu tadi Bu Retno sudah menjelaskan bahwa coach sudah mencapai indikator untuk memetakan tujuan dan merumuskan aksi nyata. Bagaimana dengan indikator kedua yang Bu Retno sampaikan tadi, yaitu merumuskan pertanyaan berbobot berdasarkan hasil mendengarkan secara aktif. Apakah sudah tercapai, Ibu? Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang saya nilai berbobot, yang saya berikan ke coach sehingga coach bisa melaksanakan kegiatan coachingnya ini dengan lancar ya Bu. Antara lain saya menanyakan ketika coach sudah melakukan langkah pertama pendekatan personal untuk memperbaiki sosial emosional si B, apakah menurut coach sudah efektif? Nah, di situ saya memberikan peluang yang sangat terbuka bagi coach untuk menjelaskan sejauh mana keberhasilan metode yang pertama ini. Kemudian setelah itu membuka peluang saya untuk bertanya berbobot lagi. Saya meminta pada coach apakah ada ide lain yang bisa Bu Yati ya, coach saya, nama coach saya Bu Yati, apa yang bisa Bu Yati lakukan untuk mendukung metode yang pertama, sehingga nanti dua metode ini saling beriringan ya. Jadi PSS sekaligus personal sehingga bisa membantu si B, dan ternyata coach saya menjawab ternyata ada alternatif kedua begitu. Jadi pertanyaan saya berkembang dari apa yang disampaikan coach membuat saya mengembangkan pertanyaan saya sampai ke rencana aksi yang kedua. Saya kira itu Bu Anita.
Oke, baik. Tadi Bu Retno menyampaikan bahwa jika menilai diri sendiri sudah di skala 9 dari 10 nih, berarti masih ada satu yang bisa ditingkatkan untuk mencapai 10. Kira-kira apa nih Bu Retno yang bisa ditingkatkan mungkin nanti jika Bu Retno melakukan sesi coaching berikutnya supaya dapat jadi 10 nih Bu? Kalau saya sih Bu Anita, saya kalau yang di sesi coaching berikutnya, terutama untuk kompetensi mendengarkan aktif, poin satu yang ingin saya tingkatkan ada satu Bu Anita. Lain kali saya akan mencari tempat yang lebih nyaman Bu Anita. Ya, tempat yang lebih aman karena sepertinya tadi ada background yang agak mengganggu. Saya takut background itu justru mengganggu coach saya. Jadi apa yang disampaikan oleh coach itu nanti saya takut ya background yang kurang mendukung itu sangat mengganggu coach saya sehingga kenyamanan beliau berkurang, kemudian mungkin suara saya tidak bisa terdengar dengan baik, itu yang saya khawatirkan ya. Jadi faktor mencari tempat yang nyaman itu menjadi suatu kebutuhan dalam sesi coaching menurut saya Bu Anita. Oke, baik Bu. Bu Retno mohon izin menyampaikan hasil catatan dan pengamatan saya tadi selama Bu Retno melakukan coaching kepada Bu Yati. Yang terlihat dari sesi ini adalah Bu Retno terlihat sangat memperhatikan coaching dan Bu Retno juga bersikap hangat. Ini ditunjukkan dengan nada suara dan bahasa tubuh yang Bu Retno tunjukkan, mengangguk, tersenyum begitu, senang membuat coaching nyaman begitu ya mungkin untuk melihatnya. Kemudian yang saya dengar juga nada suara Ibu ramah, mudah didengarkan, jelas meskipun tadi Ibu mengatakan ada back sound begitu. Dan kemudian Ibu yang tadi saya dengar pernyataan-pernyataan Ibu sudah berbobot, terbuka dan intinya adalah mengungkapkan kembali ide dari coach sehingga coach bisa mengidentifikasi tujuan nih. Dan Ibu tadi juga saya lihat mencatat dan membaca data dari catatan itu untuk mengajukan pertanyaan terbuka yang akhirnya bisa menuntun coach nih Bu untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan di akhir Ibu juga dengan mendengarkan aktif bisa membantu coach untuk membangun komitmen nih, aksi nyata apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kira-kira ke depan kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari coaching ini? Oke, kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Anita ya tentang untuk mendengarkan aktif, kalau mau refleksi diri sendiri ya Bu, saya kira cukup ya dari apa yang disampaikan Bu Anita. Berarti saya sudah bisa mempraktikkan berhadir penuh di situ, mendengarkan dengan mungkin gesture, kemudian eye contact, dengan catatan dan sebagainya. Nah, tentu saja kompetensi saya ini kan harus dikembangkan, tidak hanya berhenti di situ. Nah, selanjutnya untuk sesi coaching yang berikutnya mungkin saya akan lebih apa ya Bu Anita, mencoba menggali dari coach sehingga saya akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka untuk dijawab oleh coach. Mungkin itu Bu Anita. Berarti mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Ya. Oke, baik Bu Retno, selamat atas sesi coachingnya yang berjalan lancar hari ini dan menginspirasi semoga untuk saya dan untuk coachingnya sendiri, dan ke depan sukses juga untuk Bu Retno yang sudah berkomitmen ingin mengembangkan kompetensi selanjutnya yaitu pertanyaan berbobot. Demikian ya Bu. Wah, asik sekali nih ngobrol dengan Bu Retno. Sayang kita harus segera mengakhiri pembicaraan ya Bu ya, karena akan ada acara selanjutnya nih. Terima kasih Bu Anita. Saya nantikan kembali perjumpaan kita di sesi yang dimanapun. Baik Bu Retno. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Baik, selamat sore Bu Yati. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Retno, Nah, apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu lagi ya, Bu ya. Ya, Kita ketemu lagi. Bu Yati, kan menurut informasi yang saya terima, Bu Yati kan mau ada sesi coaching nih sama Bu Anita ya, coachingnya. iya betul Bu Retno. Setelah ini mungkin mau dilaksanakan ke sesi coachingnya. Gimana Bu Retno? Setelah ini langsung mau dilaksanakan sesi coachingnya. Oh iya, langsung akan saya laksanakan. Oke. Contohnya hari ini. Oke, Bu Yati, begini. Nanti kan ketika coaching itu kan ada beberapa kompetensi ya yang akan Bu Yati laksanakan. Antara lain mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang terakhir Bu Yati memberdayakan coachee. Nah, dari 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coachee ini, tentunya ada 1, 2, atau bahkan semua kompetensi yang ingin Bu Yati tonjolkan. Nah, ini yang mana nih Bu yang mau ditonjolkan? Saya akan menonjolkan kompetensi mendengarkan aktif dulu, Bu Retno. Oke, berarti mendengarkan aktif ya Bu. Jadi nanti saya mohon izin dari Bu Yati, mungkin saya akan membuat sedikit catatan tentang kompetensi yang Bu Yati sampaikan kepada coachee, terutama di mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya. Oke, nah kira-kira ketika mendengarkan aktif nanti Bu Yati bisa menilai diri Bu Yati sendiri, itu indikasinya apa Bu? Kalau Bu Yati itu berhasil mendengarkan dengan aktif, indikasinya kira-kira nanti apa Bu? Saya bisa melakukan komunikasi yang baik. Oke. Saya mendengarkan aktif, maka saya berusaha menangkap cerita permasalahan dari coachee, yang mana nanti kita akan bersama-sama, saya bisa menumbuhkan ide baru, atau menjawab tantangan atau permasalahan yang muncul dari coachee itu sendiri. Oke, baik, Bu Yati, berarti Bu Yati sudah menentukan bahwa ada 2 indikator yang Bu Yati nilai sebagai, oh ketika menjadi coachee, kompetensi mendengarkan aktif saya oke nih. Nah, itu indikatornya yang pertama, Bu Yati bisa melakukan komunikasi yang baik dan lancar, nyaman bersama coachee ya Bu ya. Kemudian yang kedua, dari komunikasi yang lancar, yang alami, yang natural bersama coachee ini nanti Bu Yati mampu membawa coachee, mampu memandu coachee untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu ya, Bu? Iya. 2 indikator ini sudah saya catat nanti sebagai bahan saya untuk melakukan refleksi pada kegiatan coaching-nya Bu Yati. Oh iya. Ya, saya kira itu Bu yang perlu saya ketahui tentang kegiatan coaching-nya Bu Yati saat ini. Untuk selebihnya, monggo silahkan melaksanakan kegiatan coaching. Saya mengamati dari belakang ya Bu ya. Ya, terima kasih. Selamat coaching Bu. Selamat sore. Ya, sore. Baik, selamat sore Bu Yati. Selamat sore Bu Anita, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, terima kasih Bu Yati sudah bersedia nih untuk mendengarkan curahan hati saya tentang pembelajaran di kelas ini Bu. Iya, sama-sama Bu Anita. Mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan Bu Anita? Begini nih Bu, jadi ceritanya saya sedang mengalami satu masalah di kelas Bu, berkaitan dengan penggunaan HP Bu. Jadi selepas pandemi ini kan penggunaan HP sudah tidak bisa terpisahkan ya Bu dari pembelajaran. Begitu juga di sekolah saya Bu, soalnya kan banyak materi yang disampaikan melalui LMS. Nah, jadi anak-anak juga harus membawa HP. Selain itu, dari hasil kesepakatan dengan rapat orang tua kemarin, Ibu,
mayoritas orang tua ini justru meminta anak-anak bawa HP, Bu. Karena Oh. iya, karena HP ini membantu anak-anak untuk transportasi. Banyak sekarang anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah menggunakan ojek online itu loh, Bu. Bahkan kalau istirahat tidak kebagian jajan di kantin, jajannya lewat GoFood, Bu. Nah, tetapi ini memunculkan masalah nih, Bu, di kelas. Jadi kemarin nih, Bu, ceritanya sehabis penilaian harian, Bu, di kelas 8, ada satu anak yang memang dia pintar sih, Bu. Jadi dia selesai lebih dulu. Nah, ketika dia sudah selesai mengerjakan ulangannya, yang dia lakukan justru ini, Bu, menggunakan HP untuk bermain di kelas. Wah, saya kan jadi merasa bahwa ini penggunaan HP-nya sudah tidak tepat nih. Dan kalau boleh jujur bukan hanya anak ini sih, Bu. Di sesi pembelajaran yang lain juga banyak anak yang terdistraksi dengan HP-nya, Bu. Jadi ada yang suka lihat TikTok, kemudian update status, kemudian menonton YouTube di saat-saat yang tidak seharusnya. Nah, saya merasa ini membuat pembelajaran saya jadi tidak efektif, Bu, karena anak tidak fokus pada pembelajaran. Nah, jadi hari ini saya ingin meminta nih, Bu, di sesi coaching ini saya berharap bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan ini. Bagaimana supaya HP tetap dapat dibawa ke sekolah, tetapi tidak mengganggu pembelajaran. Begitu, Bu Yati. Oh iya ya, berarti permasalahannya Bu Anita ini intinya HP yang seharusnya digunakan sesuai dengan fungsinya, tetapi sama anak-anak ada beberapa yang menyalahgunakan gitu ya. Betul, Bu. Digunakan untuk TikTok, update status, YouTube, yang mana ini digunakan seringnya pada waktu saat pembelajaran gitu ya. Betul, Dan Bu. tidak sesuai dengan tujuan dan harapan di awal ya. Tadi padahal ketika bersama orang tua inginnya tadi untuk memudahkan komunikasi, untuk transportasi gitu ya. Iya, betul, Bu. Sehingga pembelajaran bisa tidak fokus karena ada beberapa anak yang main HP sendiri gitu, Bu Anita. Tepat, Bu, betul. Bu Anita, selama ini mungkin kan anak-anak membawa HP-nya bukan hari kemarin saja ya Bu Anita. Nah, apa saja yang sudah Bu Anita lakukan selama ini ketika anak-anak membawa HP dan melakukan HP-nya itu tidak sesuai dengan fungsinya saat pembelajaran. Yang saya lakukan sejauh ini memperingatkan, Bu. Jadi saya dekati, kemudian saya ingatkan pada keyakinan kelas kita bahwa di keyakinan kelas bahasa Inggris itu ada nilai, disiplin, dan saling menghargai. Jadi ketika mereka menggunakan HP di saat pembelajaran, artinya mereka sudah tidak sesuai nih dengan keyakinan bersama bahwa kita harus disiplin saat pembelajaran. Dan juga itu berarti tidak menghargai orang yang sedang berbicara, karena justru dia tidak fokus dan tidak hadir utuh nih, Bu, saat di kelas. Buktinya malah main HP, begitu Bu Yati. Oh ya. Gini Bu Anita, dari skala 1 sampai 10, karena siswa menggunakan HP tidak sesuai dengan fungsinya, karena saat pembelajaran ya tidak tepat, itu sehingga mengganggu fokus dalam pembelajaran itu di skala berapa Bu Anita? Buat saya ada di skala 6 sih, Bu. Ada di skala 6. Nah, dengan begitu, mungkin Bu Anita punya sesuatu yang ingin dikembangkan. Ternyata tadi Bu Anita sudah melakukan pendekatan, mengingatkan keyakinan kelas yang telah dibuat, mungkin belum terlalu efektif, begitu ya Bu Anita? Iya, Bu, belum terlalu efektif sepertinya, Bu. Karena anak-anak masih main HP ini. Ya, ternyata anak-anak masih saja bermain HP. Menurut Bu Anita,
upaya apa atau bagaimana cara lain yang bisa Bu Anita lakukan supaya anak-anak ini tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat? Mungkin perlu dicarikan satu alat ya Bu, atau satu media ya Bu. Jadi selama ini kan saya baru menyandingkan perilaku anak nih, membuat mereka melihat perilaku mereka disandingkan dengan keyakinan kelas bagaimana. Itu kan akan lebih utuh jika saya menanyakan mereka apa yang bisa mereka lakukan supaya tidak bermain HP di kelas, supaya bisa fokus pelajaran. Dan saya mungkin bisa memfasilitasi nih Bu Yati, mungkin saya bisa membawa kotak begitu, saya letakkan di depan kelas, di meja guru, lalu saya bisa minta anak-anak untuk mengumpulkan HP-nya di situ selama pembelajaran dan hanya diambil jika diperlukan pada saat pelajaran saya tentunya. Dan supaya tidak tertukar, mungkin anak-anak bisa diminta untuk memberi identitas pada HP-nya, Bu. Oh, luar biasa sekali nih Bu Anita sudah mempunyai ide, yaitu ingin membuat kotak tempat HP gitu ya. Iya, Bu. Nah, yang mana HP-nya diberikan nama biar tidak saling mengakui itu HP-nya siapa, biar tidak tertukar begitu ya Bu Anita ya. Betul, Bu. Iya, dan di awal Bu Anita tadi juga bilang akan membuat kesepakatan. Nah, yang mana mungkin isinya kesepakatan yang ingin perlu ditekankan nih di sini apa Bu Anita? Ya, keyakinan kelas saja sih Bu tadi. Jadi menyandingkan pada keyakinan kelas, kita harus disiplin dan saling menghargai. Jadi kedisiplinan dan saling menghargai itu dirumuskan dengan tindakan tidak menggunakan HP jika tidak relevan dengan pembelajaran. Artinya HP hanya digunakan untuk belajar begitu. Oh ya, luar biasa sekali. Ternyata Bu Anita punya pengembangan yaitu penekanan pada keyakinan kelas supaya untuk saling menghargai dan disiplin begitu ya Bu Anita. Iya. Ya, Bu Anita, di awal tadi Bu Anita bilang bahwa HP itu juga sangat penting ketika di dalam pembelajaran gitu ya. Iya, karena betul Bu. anak-anak juga harus mengisi LMS begitu ya Bu Anita. Iya, betul Bu. Betul. Nah, mungkin dari segi kekurangannya anak-anak kurang melakukan tugasnya dengan baik terhadap HP-nya. Tapi mungkin dari sisi lain, mungkin HP bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Mungkin Bu Anita punya ide atau bagaimana supaya anak ini tidak melakukan atau menggunakan HP tidak sesuai dengan fungsinya, gitu Bu Anita. Apa ya Bu ya? Mungkin ini ya Bu, sempat terlintas juga di dalam pikiran saya bahwa ketika anak menggunakan HP saat pembelajaran itu ya bukan murni kesalahannya bukan murni di mereka, mungkin dalam pembelajarannya juga Bu. Ketika anak menggunakan HP ketika belajar itu kan menunjukkan bahwa mereka bosan seperti saya nih. Saya biasanya scrolling media sosial itu ya kalau saya merasa bosan begitu. Artinya pembelajaran saya mungkin belum sesuai dengan minat mereka gitu ya Bu, atau mungkin terlalu mudah jadi tidak sesuai dengan kesiapan belajarnya, dan mungkin memang ada anak yang lebih senang belajar bukan dari buku tetapi melihat sumber-sumber di internet. Jadi sepertinya untuk mengatasi ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Bu. Jadi supaya anak-anak ini bisa belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya sehingga mereka tidak mudah merasa bosan dan kemudian nanti justru main HP begitu, Bu. Oh, luar biasa sekali. Jadi di sini saya mencatat ada dua, okay? Ada dua rencana aksi dari Bu Anita, yaitu menekankan keyakinan kelas dengan cara tadi membuat kotak HP itu yang pertama, yang kedua Bu Anita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut bakat, minat, profil belajar anak gitu ya Bu Anita. Betul Ibu, sepertinya itu yang akan saya lakukan Ibu. Oh ya, gini, berarti nanti ada fungsi ya, HP-nya bisa digunakan siswa begitu ya? Betul Bu.
Tadi kan kalau saya ingat-ingat lagi nih, anak-anak didik saya ini sebetulnya kok dari profil belajarnya mereka senang belajar dengan multimedia, Bu. Jadi dengan video gitu. Mungkin daripada mendengarkan saya, mereka lebih senang melihat YouTube gitu. Walaupun beberapa lebih suka membaca. Nah, mungkin nanti saya bisa mengintegrasikan diferensiasi proses nih, Bu, di pembelajaran saya dengan menggunakan HP itu. Jadi mungkin anak yang lebih suka membaca teks di buku ya dengan buku, tapi anak yang lebih suka mencari informasi di internet bisa menggunakan HP misalnya untuk mengakses situs-situs tertentu yang tentunya juga harus diawasi nih situs apa yang mereka akses begitu, Bu. Dan juga bisa untuk diferensiasi konten juga ya, Bu, karena sekarang misalnya nih, Bu, anak-anak diminta membuat teks. Sekarang anak-anak tidak terlalu suka membuat dalam versi ini, Bu, versi tulis. Mereka suka membuat dalam versi digital gitu. Jadi mungkin HP bisa digunakan, tapi ya tadi itu disandingkan dengan keyakinan kelas tadi. Dan penggunaannya dibuat justru untuk membuat anak belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Jadi RPP saya harus berdiferensiasi nih, Bu, seperti ini. Wah, bagus sekali nih. Nanti kebutuhan siswa semua bisa akan terpenuhi gitu ya, Bu Anita. Ini Bu Anita, Bu. pasti dalam melakukan aksi, ini pasti Bu Anita ada pandangan mana yang bisa mendukung kegiatan Bu Anita. Tentang masalah kotak HP tadi, sepertinya saya harus berkomunikasi nih, Bu, berkolaborasi dengan beberapa pihak. Pertama, saya mungkin harus mengomunikasikan kepada wali kelas mungkin, kepada teman-teman di urusan kesiswaan dan kepala sekolah tentu saja, supaya apa yang saya lakukan ini sudah pasti selaras dengan kebijakan sekolah, Bu. Khawatirnya jika saya tidak mengkomunikasikan, tidak selaras dengan kebijakan sekolah dan tidak didukung, ini justru menimbulkan kebingungan nih anak nih. Mungkin ada beberapa yang tidak bersedia untuk meletakkan HP-nya di kotak. Dan kemudian yang kedua juga saya harus membangun keyakinan dengan anak ini harus kuat juga, harus bukan hanya memberitahu mereka bahwa HP harus diletakkan di depan, tapi saya harus memulai dengan mengajak anak itu membangun kesadaran bahwa ini saya lakukan untuk disiplin dan tadi menanamkan nilai-nilai kebajikan yang menghargai orang lain itu. Lalu untuk RPP berdiferensiasi, karena ini masih hal yang baru, maka saya harus banyak berkolaborasi nih, Bu, dengan rekan-rekan khususnya di MGMP lokal nih yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa berdiskusi dan kemudian bagaimana nih menggunakan HP secara efektif dan tidak mendistraksi fokus anak-anak dalam belajar. Begitu ya, Bu, ya sepertinya ya. Oh iya, bagus sekali. Berarti nanti ke depannya Bu Anita akan melakukan kerjasama dengan kepala sekolah, wali kelas, MGMP gitu ya, Bu Anita? Iya, betul, Bu. Kira-kira Bu Anita, kapan ini mau dilakukan ya eksekusinya ini, aksi nyatanya Bu Anita? Kapan ya, Bu ya? Mungkin efektifnya ini nih, Bu. Minggu depan, mulai pembelajaran hari Senin bisa diterapkan, Bu. Kenapa hari Senin? Karena ini kebetulan kami ini baru selesai dari proyek P5 nih, Bu. Nih, sudah akan kembali ke fase normal karena kebetulan sekolah kami kan mengambil sistem blok begitu ya, Bu. Kemarin sudah panen karya dan anak-anak sudah kembali ke pembelajaran. Maka akan menjadi awal yang baik nih, Bu. Karena di pembelajaran baru RPP-nya atau modul ajarnya pun akan sudah baru nih, Bu. Jadi memulai keyakinan baru dengan awal yang baru, modul ajar yang baru, saya kira ini bisa menjadi awal yang baik juga nih, supaya penggunaan HP tetap bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik tanpa mendistraksi fokus siswa gitu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Anita. Ini Bu Anita, ini karena waktunya mungkin sudah hampir habis ya. Ini kan kita dari pembicaraan
di awal dan di akhir. Mungkin Bu Anita bisa mereview, mengulang apa yang sudah kita diskusikan hari ini, Bu Anita. Baik, Bu. Jadi tadi saya menghubungi Bu Yati karena saya ingin mencari jalan keluar tentang masalah saya nih, Bu. Jadi tujuan saya untuk sesi ini adalah ingin mencari solusi bagaimana supaya HP tetap dapat digunakan di sekolah, tetapi tidak mengganggu di pembelajaran siswa, tidak mengganggu fokus siswa. Dan tadi dari sesi coaching bersama Bu Yati, saya jadi bisa mengidentifikasi nih permasalahan saya terkait penggunaan HP. Yang pertama adalah bahwa keyakinan kelas, implementasinya ini masih perlu ditambah dengan aksi nyata nih, sesuatu yang nyata. Dan di situ saya bisa keluar gagasan nih Bu, yang sebelumnya belum sempat keluar, yaitu menyiapkan kotak untuk meletakkan HP sementara di depan kelas gitu ya, di meja. Kemudian tentu saja setelah diberi identitas terlebih dahulu. Dan juga bersama Bu Yati tadi saya jadi bisa menemukan satu lagi nih akar permasalahannya. Kenapa sih anak jadi tidak menggunakan HP saat pembelajaran dan tidak fokus? Ya mungkin karena pembelajarannya belum sesuai dengan minat, karakteristik, dan kebutuhan mereka. Nah, solusinya berarti saya perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam RPP saya atau modul ajar saya. Dan untuk melakukan ini, saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan mapel, jadi saling belajar dari praktik baik yang sudah diterapkan. Harapannya anak-anak jadi senang belajar tanpa harus terdistraksi dengan HP. Dan yang kemudian untuk melakukan ini, saya berkomitmen mulai hari Senin besok, saya akan mencoba melakukan ini dengan sebelumnya berkolaborasi, berkomunikasi dulu dengan teman-teman dari wali kelas, urusan kesiswaan, kemudian pimpinan, kepala sekolah, dan MGMP lokal, Ibu. Harapannya penggunaan HP tidak lagi mendistraksi, tapi justru meningkatkan pembelajaran karena bisa digunakan untuk tadi ya Bu, HP bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan diferensiasi baik konten, proses maupun produk begitu Ibu. Iya, luar biasa sekali Bu Anita, terima kasih. Mungkin hari ini cukup ini dulu ya Bu Anita. Iya, dan Ibu. Saya mohon maaf dalam berkomunikasi dengan Bu Anita ini banyak salahnya mungkin saya Bu Anita ya. Mboten Ibu, saya justru berterima kasih karena dengan ngobrol sama Bu Yati nih saya jadi bisa menemukan jalan keluar nih Bu dari masalah yang sudah beberapa hari ini membuat saya galau nih Bu. Terima kasih ya Bu Yati atas kesediaannya, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih inspirasinya Ibu. Ya, sama-sama, semangat Bu Anita. Selamat sore. Selamat sore. Baik Bu Yati. Gimana sesinya? Gimana, lancar? Alhamdulillah lancar, Bu Retno. Iya, tadi saya juga sempat mendengar sih sesi coachingnya Bu Yati sama Bu Anita ya. Menarik, kemudian menambah wawasan untuk saya, dan sepertinya memang butuh waktu yang banyak ya kalau berbincang-bincang gitu ya Bu ya. Ya. Tapi begini Bu, dari sesi coaching tadi, kira-kira kompetensi yang Bu Yati kembangkan, terutama dalam mendengarkan aktif, itu kalau Bu Yati nilai itu dari skala 1 sampai 10, itu Bu Yati sudah ada di skala berapa Bu? Saya skala 8 ini Bu Retno. Skala 8, oke. Di skala 8 itu apa yang sudah Bu puji? Bu, saya tuh selalu Bu puji, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa, nama saya Puji Nuryati, Bu Retno. Jadi Bu Puji, dari skala yang sudah Ibu dapatkan dinilai 8 tadi, apa sih yang Ibu sudah Ibu capai ini dari skala 8 itu? Yang mana yang pertama saya
berusaha mendengarkan Bu Anita yang menjadi permasalahannya, yaitu di mana beliau menceritakan bahwa HP yang dibawa anak murid-murid ke sekolah karena memang sudah ada kesepakatan dengan orang tua dan boleh membawa HP karena orang tua merasa dipermudah dalam hal transportasi dan yang lainnya sehingga diperbolehkan sama orang tuanya dan sudah menjadi kesepakatan di sekolah wanita. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini ternyata HP-HP ini disalahfungsikan, yaitu saat pembelajaran ada beberapa siswa di berbagai mata pelajaran, ini tidak hanya di pembelajarannya Bu Anita, ini anak-anak pada membuat status, mungkin melihat YouTube, sampai ada yang TikTok-kan gitu ya. Nah, terus di sini sehingga membuat pembelajaran di kelasnya Bu Anita ini tidak efektif, kurang fokus gitu ya. Nah, di sini ini tadi Bu Anita sebetulnya sudah melakukan keyakinan kelas, tetapi mungkin itu belum maksimal. Nah, ada pengembangannya di sini, Bu Anita mengembangkan yaitu membuat kotak HP, ya, di mana akan dibuat kesepakatan bekerja sama dengan wali kelas, membuat keyakinan kelas bahwa HP akan ditaruh di kotak HP dan HP diberikan nama masing-masing supaya tidak tertukar, dengan harapan anak-anak akan menggunakan HP ketika difungsikan secara benar. Nah, selanjutnya selain itu Bu Anita juga tidak mengelak, HP itu sekarang penting, sehingga Bu Anita juga memfungsikan HP-nya supaya anak-anak itu juga sudah membawa HP, inginnya bermain, tetapi yang skalanya dengan benar, caranya benar. Akhirnya memanfaatkan HP dalam pembelajaran, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana HP digunakan sebagai sarana ya, sarana dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran secara proses dan konteksnya itu dapat gitu. Jadinya karena beberapa anak ini kan kadang cara belajarnya beda-beda. Ada yang suka multimedia, tapi saya lihat memang tadi kebanyakan mungkin anak-anak itu sekarang karena sudah selalu pegang HP itu dalam pembelajarannya yang sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, seperti itu, Bu Retno. Nah, gitu Bu Retno. Oh ya, baik. Bu Puji kan berarti Bu Puji masih beranggapan bahwa teknik kompetensi coaching yang mendengarkan aktif masih di skala 8 ya, Bu. Ya. Dari situ saya ingin menyampaikan, Bu, mohon izin ya. Saya tadi sempat mencatat beberapa hal terkait proses coaching, terutama pada kompetensi mendengarkan aktif. Yang bisa saya catat, Bu, yang pertama, Bu Puji itu sudah betul-betul fokus pada koci ya, fokus pada koci, itu terlihat dari gestur yang bisa saya lihat ya Bu dari layar. Bu Puji menganggukkan kepala jika Bu Puji betul-betul mengerti informasi yang disampaikan oleh Bu Anita. Kemudian Bu Puji mampu menciptakan kondisi yang nyaman sehingga si koci ini dengan leluasa menceritakan permasalahannya, kemudian juga leluasa juga dalam mengembangkan rencana-rencananya ke depan. Selain itu, yang menarik bagi saya adalah Bu Puji mengizinkan adanya jeda. Jadi ketika Bu Anita membutuhkan beberapa detik untuk berpikir, Bu Puji menghormati itu tanpa menuntut koci untuk merespon apa yang Bu Puji sampaikan dengan cepat saat itu juga, ya Bu. Kemudian satu lagi yang menurut saya menyenangkan itu adalah gestur Bu Puji yang selalu condong ke depan ya ketika Bu Anita menyampaikan informasi-informasi yang menarik. Jadi Bu Puji itu secara tidak langsung menggeser posisi tubuh dari tegak terus condong ya. Jadi betul-betul fokus terhadap coaching. Kemudian di situ saya juga melihat beberapa kali Bu Puji membuat catatan ya sehingga apa yang disampaikan oleh coach supaya tidak ada yang terlewat, itu salah satu bentuk mendengarkan aktif. Kemudian Bu, dari segi bahasa
yang disampaikan Bu Yati itu seperti ibu ya, bahasa-bahasa keibuan. Jadi intonasinya pelan, lafalnya jelas gitu ya Bu, sehingga adem, mengayomi gitu, betul-betul coach nyaman untuk bercurah pendapat dengan Bu Puji. Dan yang mungkin yang terakhir, Bu Puji mampu membawa coach menggali kompetensinya untuk merencanakan aksi-aksi yang akan dilakukan oleh selanjutnya, dan bahkan aksi itu sudah spesifik sekali ya. Jadi saya selaku observer saja sudah bisa menggambarkan apa yang akan dilakukan coach di kelas nanti, sudah tergambar sekali dengan jelas. Itu Bu Puji yang bisa saya tangkap dari sesi coachingnya Bu Puji dan Bu Anita sore hari ini. Namun saya masih menyimpan satu pertanyaan nih Bu. Nah, Bu Puji, kira-kira masih ada 2 nilai tertinggal. Kira-kira pada aspek apa nih Bu yang 2 nilai ini? Pada aspek saya itu kalau Bu Anita bicara, Ya. itu tertegun. Konsentrasi saya itu mengamati cara beliau bertutur. Nah, kadang saking konsentrasinya saya itu terhanyut dalam suasana. Itu betul. Jadi saya malah fokusnya tidak pada isinya, saya terfokus pada oh begitu caranya yang baik. Saya terhanyut ke dalam situ. Jadi saya menyimpan, mungkin saya walaupun saya memang pendengar baik, saya berusaha menjadi pendengar baik. Saking baiknya saya mendengarkan, saya itu malah ada sesuatu yang membuat saya itu konsentrasinya saya itu buyar dengan sendirinya. Itu merupakan poin yang penting bagi saya. Jadi mungkin saya selain pendengar aktif, saya juga ingin belajar berkomunikasi yang lebih baik lagi, karena kalau saya itu berkomunikasi pasti bahasanya banyak yang belibet. Nah, karena saya tadi seperti yang diucapkan Bu Retno, saya kata orang-orang keibuan seperti itu. Makanya kalau saya seperti ibu karena anak didik saya SD ya, jadi saya itu cenderung lebih merangkul karena dalam satu kelas gitu Bu Retno. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau dilihat tadi Bu Puji sudah bisa mencapai semua indikator dengan yang baik, antara lain satu bisa berkomunikasi dengan yang baik, yang kedua bisa memandu coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk ke depan kompetensi apa yang kira-kira mau Bu Puji kembangkan selain menjadi pendengar yang aktif? Saya ingin membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang mana bisa memancing coach saya supaya lebih berkembang dari potensinya mereka masing-masing. Oke, Bu Puji, selamat berjuang mencapai kompetensi coach yang selanjutnya ya Bu ya. Saya kira sesi kita bisa kita akhiri sampai di sini ya Bu ya. Nanti kita akan bertemu lagi di lain tempat dan juga di lain waktu. Terima kasih Bu Puji. Semangat. Sama-sama Bu Retno, semangat. Maaf bila ada salahnya. Kami juga mohon maaf Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.